Baiklah, tiba saatnya kita akan menaikkan ibadah kita pada sore hari ini. Kita naikkan pujian Sinar Kemuliaan-Mu Bapa, nyanyian rohani 149. Ibadah doa penyembahan kami mau datang lebih dekat lagi dengan Engkau, lebih lagi menyatu dengan Engkau lewat doa penyembahan kami. Semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna ya Tuhan. Sebabnya dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau
undang di Kau sebagai imam besar. Hadirlah di Kau untuk mengimami ibadah kami dalam pengaruh urapan-Mu yang kuat. Kuat kuasa Roh El Kudus-Mu mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mulai dari pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan saat sore hari ini, pemimpin puji-pujian Tuhan urapi, pemain musik, singers Tuhan urapi semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, umat-Mu yang juga mengikuti ibadah lewat saluran internet, Facebook, YouTube secara langsung maupun siaran tunda, dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus tidak terbatas, mampu menjangkau kehidupan kami semua, mengurapi, menguasai, mencengkeram setiap kehidupan kami. Untuk kami sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan untuk mengagumkan, memuliakan, membesarkan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terutama sementara pemberitaan firman, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami, mendorong, menyucikan, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, naikkan doa penyembahan yang sungguh-sungguh semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namun kami menyadari iblis tidak senang melihat kami berbagai macam cara pekerjaan, kelicikannya Tuhan. Dia berusaha untuk menghalangi umat-Mu untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami pada perkara yang lain. Sebab bersaat kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk menolak, mengusirkan, bahkan menghancurkan segala pekerjaan, yaitu di dalam nama Yesus, seperti darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita dari surga. Kami boleh alami, rasakan dalam kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan kebenaran firman. Pada saat kami tersungkur menyembah Engkau, hadirat-Mu, lawatan-Mu, mujizat-Mu kami boleh alami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain, jiwa-jiwa yang lain Tuhan, berkemurahanlah kiranya bagi kehidupan mereka. Bersama-sama kami boleh beribadah, menikmati kebesaran firman Tuhan. Terima kasih gereja lain dimanapun berada yang bersamaan beribadah sama dengan kami sore hari ini. Tuhan juga memberkati ibadah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, membawa kami dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kami semakin dipersiapkan bisa menyambut kedatangan Tuhan sebagai Raja, sebagai mempelai pria surga. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Selamat sore. Beri syukur dan cita kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua pada sore hari ini. Di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul lagi di rumah ibadah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Baiklah, pada sore hari ini kita akan memperlihatkan nama Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan serta menyembah Tuhan. Baiklah, kita akan menaikkan pujian kita. Kita nyanyikan, sudahkah kita siap sedia? Nyanyian rohani 247. Yesus
Yesus untuk selama-lamanya. Baiklah, kita lanjut pujian kita. Sudahkah kita siap bahwa Tuhan juga? Nyanyian rohani 36. Baiklah, kita lanjut pujian kita. Kita dipilih dari segala suku. Nyanyian rohani 230.
Baiklah, kita lanjutkan pujian kita. Api kemuliaannya, nyanyian rohani 278. Baiklah, kita lanjut pujian kita lagi. Tak tersembunyi kuasa Allah, nyanyian rohani 78.
saya tidak akan panjang lagi. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan nyanyi kita, Agung dan Mulialah Tuhanku. Nyanyi rohani 232. Engkau yang sudah menjadikan kami ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain kami menyembah Engkau hari-hari ini ya Tuhan. Sebabnya Tuhan, kami rindu untuk menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu, penyembah yang didorong oleh firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab menyatakanlah bagi kami saat sore hari ini firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba, untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kami, selalu mempersiapkan kami untuk selalu siap sedia berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang sungguh tidak terduga itu Tuhan. Urapi juga kehidupan kami semua, umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, umat-Mu yang mengikuti ibadah lewat saluran internet, Facebook, YouTube secara langsung maupun siaran tunda.
dimanapun umatmu berada saat ini. Kuasa Roh Kudus tidak terbatas, Tuhan mampu menjangkau kehidupan kami semua, untuk menguasai, mencengkeram kehidupan kami, untuk kami mampu mendengar firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur untuk bisa menerima benih firman Tuhan, sehingga menjadi praktek dalam hidup kami, boleh bertumbuh, terus bertumbuh sampai menghasilkan buah yang banyak, bahkan buah yang tetap. Hanya lewat firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan, haleluya, mendorong kami, menyucikan, melayakkan kami, untuk kami bisa Tuhan tersungkur di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan doa penyembahan yang semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, yaitu sampai daging tidak bersuara lagi Tuhan. Namun kami tahu iblis tidak mau tinggal diam, selalu bersama untuk mencuri benih firman ditaburkan. Maka di saat kami menyembah Engkau, dia selalu menggoda, merintang kami lihat pekerjaan roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh kerasati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semuanya di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kasih setia kemurahan-Nya yang boleh mengizinkan kita ada sampai saat sore yang indah ini, kita masih diberikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, amat terlebih kita masih bisa beribadah, melayani Tuhan, bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah perhatian Tuhan yang begitu besar bagi kita gereja Tuhan di zaman akhir ini. Kehidupan kita semakin hari semakin dipersiapkan lewat kebesaran firman Tuhan, untuk kita selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang sungguh tidak terduga. Ya, puji Tuhan. Dan mari biarlah semakin hari ya, lewat firman penggembalaan yang kita terima di tempat ini semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui setiap kehidupan kita. Mari kita akan lanjutkan kembali saat sore hari ini di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 dalam susunan terang tabernakel terkena pada 2 loh batu yang merupakan isi yang ketiga dari tabut perjanjian. Ada 3 isi tabut perjanjian. Ada buli-buli emas berisi mana, ini bicara iman yang sempurna. Ada tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah, itu pengharapan yang sempurna. Dan yang ketiga ada 2 loh batu, kasih yang sempurna. Ini harus menjadi milik gereja Tuhan. Ya, haleluya, menjadi bagian gereja Tuhan, isi gereja Tuhan. Iman, pengharapan sampai pada kasih. Nah, kita bicara 2 loh batu, kasih yang sempurna. Ya, Yesus telah menyatakan kasih-Nya, membuktikan kasih-Nya lewat doanya. Pasal 17 ini doa Yesus untuk murid-muridnya sampai Dia mati di atas kayu salib. Ini kasih Tuhan yang sempurna. Nah, sekarang tinggal kita, ya, kita yang buktikan juga kasih kita kepada Tuhan. Yesus berdoa untuk kita. Nah, sekarang kita juga berdoa kepada Tuhan. Kita juga meningkatkan doa penyembahan kita sampai suatu waktu doa penyembahan kita mencapai kesempurnaan. Itulah kasih yang sempurna. Jadi kalau penyembahan kita sempurna, berarti kasih kita juga sempurna. Ya, sebab lewat doa penyembahan, kasih Allah semakin dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, terbagi atas 7 bagian. Pasal 17 ini terbagi atas 7 bagian. Ya, sampai pada yang ke-7 nanti. Yang ke-7, angka 7, angka sempurna. Nah, kita bisa memandang Dia dalam kemuliaan. Jadi kita harus memperhatikan mulai dari start yang pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang ke-7 tanpa mulai dari yang pertama. Jadi kita harus
ya, melewati proses demi proses, ya, semakin meningkat, ya, meningkat sampai ketujuh, sampai sempurna kita bisa memandang Dia dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Nah, kita sudah berada pada bagian yang kedua. Jadi bagian yang pertama ayat 1 sampai 3 ya, bicara tentang pengenalan tentang Yesus Kristus. Ya, pengenalan terhadap firman harus makin jelas. Ini start awal. Ya, sangat penting untuk kita semakin mengenal Tuhan kita, mengenal firman pengajaran yang benar, semakin jelas. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, kita berada pada ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-6, ya, ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ini berbicara tentang pernyataan dari nama Yesus. Pernyataan dari nama Yesus. Mari kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan, yang Bapa berikan kepada Yesus untuk melakukannya. Terus, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, terus ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku ya, dari nama yang engkau berikan kepadaku itulah nama Yesus. Dia Allah yang telah menjadi manusia. Ya. Dan Matius pasal 1 ayat 21, engkau harus menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Namamu itulah nama Yesus, ya, yang kau berikan kepadaku. Ya, haleluya. Terus kan? mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ya, terima kasih. Jadi ini pernyataan tentang nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Ya, tidak ada nama lain di bumi ini ya, yang olehnya kita mendapatkan keselamatan. Jelas itu Kisah Rasul pasal 1 ya, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Hanya nama Yesus satu-satunya. Makanya kita harus sungguh-sungguh memiliki sikap yang benar terhadap nama Yesus. Ada 2 sikap yang benar tentang nama Yesus. Nah, ini harus kita miliki dalam kehidupan kita gereja Tuhan. 2 sikap yang benar terhadap nama Yesus. 1, sikap yang benar yaitu tidak pernah menyangkal nama Yesus. Itu Wahyu pasal 3 ayat 18. Nah, itu kita sudah bahas ya. Ibadah ya, kemarin ya, doa puasa sesen yang terakhir ketiga, kemudian hari Minggu juga sudah bahas ya, tidak pernah menyangkal nama Yesus. Ini sikap terhadap nama Yesus yang pertama ya. Wahyu 3 ayat yang ke-8, tidak pernah menyangkal nama Yesus ya, sama dengan menjadi saksi yang benar, saksi yang setia. Kemarin saya sudah jelaskan ya, sesi yang ketiga ibadah doa puasa ya. Semoga kita adalah saksi-saksi yang benar. Ingat, ada 2 macam saksi, ada saksi palsu, ada saksi yang benar. Nah, kita mau ada di pihak yang mana ya, mau ada di pihak yang mana, saksi palsu atau saksi benar ya. Kalau saksi benar, dia menyatakan kebenaran ya, dia berani mengungkapkan kebenaran. Itulah firman pengajaran yang benar. Berani dia ungkapkan sekalipun ya, harus menghadapi siksaan seperti Yesus. Ya, dia adalah teladan kita dalam hal menjadi saksi yang benar. Yesus rela disiksa sampai mati untuk mempertahankan kebenaran. Nah, mari kita juga menjadi saksi benar. Berani mengungkapkan kebenaran. Jangan takut ya, jangan takut memang. Ya, resikonya kalau kita ungkapkan yang benar, menyatakan yang benar, menyampaikan yang benar, bersaksi tentang yang benar ya, banyak orang yang tidak suka ya, kita diperhadapkan dengan tantangan ya, haleluya. Tapi jangan takut, ini tugas kita ya, nanti ya, sejak Tuhan besok saya akan lebih lagi menjelaskan tentang saksi yang benar ya, haleluya. Mari biar kita sungguh-sungguh menjadi saksi yang benar.
Ya, berani mengungkapkan kebenaran, saksi yang benar dan setia. Ya, jadi jangan cuma 1, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Ya, tetapi sampai garis akhir hidup kita. Ya, jangan 1, 2 kali berani menyatakan benar, kemudian tidak berani lagi. Nah, ini bukan saksi yang benar, bukan saksi yang setia. Jadi harus setia seperti Yesus sampai mati. Kita setia sampai daging tidak bersuara. Hari ini perjuangan kita. Ayo, sikap terhadap nama Yesus, jangan pernah menyangkal nama Yesus. Ayo, kita menjadi saksi yang benar, saksi yang setia. Kemudian yang kedua, sikap terhadap nama Yesus yang kedua adalah ya, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Nah, besok pagi seizin Tuhan kita akan lebih jauh melihat tentang saksi yang benar. Nah, kita fokus pada bagian yang kedua pada saat ya, sore hari ini. Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, pada ayat sebelumnya ayat 8. Ya, dia dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya, taat, setia sampai mati. Ini saksi yang benar, saksi yang setia sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala ada di langit. Iya, di langit naga, merah padam, setan, ya. Terus dan yang ada di atas bumi. Di atas bumi nabi palsu. Dan yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi antikris. Setan Tritunggal takluk, bertekuk lutut. Iya. Terhadap nama Yesus. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi sikap terhadap nama Yesus, nama di atas segala nama. Ya. Haleluya. Tidak ada yang bisa menandingi nama Yesus yang di atas langit. Ya, setan bertekuk lutut, nabi palsu, antikris bertekuk lutut. Ini setan Tritunggal. Haleluya. Takluk di bawah nama Yesus. Oh, jadi sungguh kita bahagia, ya. Kita harus bersyukur memiliki Allah seperti Dia. Ya, namanya yang sungguh berkuasa. Ya, kemarin saya sudah sampaikan, nama itu akan dilekatkan kepada kita, menjadi bagian dalam hidup kita. Asal kita sungguh-sungguh menjadi saksi yang benar, saksi yang setia. Dan kemudian yang kedua, kita menjadi kehidupan yang bertekuk lutut terhadap nama Yesus, sama dengan menyembah nama Yesus. Ya, Mazmur 95 ayatnya yang ke-6. Mazmur 95 ayatnya yang ke-6. Haleluya. Ini sikap yang kedua terhadap nama Yesus. Ya, bertekuk lutut atau sama dengan menyembah. Menyembah. Haleluya. Nama Yesus, Yesus yang adalah Raja kita, ya, Raja di atas segala raja. Mazmur 95 ayatnya yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, ya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya. Terus sebab Dialah Allah kita, ya, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Iya, terima kasih. Masuklah. Ya. Marilah kita sujud menyembah, bertekuk lutut, ya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi ini sikap kita terhadap nama Yesus, sampai kita bisa bertekuk lutut, ya, sama dengan menyembah. Ya. Dia yang telah menjadikan kita, Dia yang telah menciptakan kehidupan kita. Ingat bahwa kita ini, ya, kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, manusia diciptakan dari debu tanah liat. Jadi kita ini bukan siapa-siapa. Ya. Kehidupan yang tidak layak, hanya bagaikan tanah liat. Itulah asal kita, dari situ, dari tanah liat. Ya. Kalau Tuhan tidak membentuk tanah liat, ya tanah liat hanya untuk diinjak-injak. Ya. Tapi Tuhan mengambil tanah liat, membentuknya, menjadikan dia manusia.
ciptaan Tuhan yang termulia. Ya, haleluya. Jadi kita harus ingat bahwa ya, kita ini hanya tanah liat. Makanya sikap kita ya, sebagai tanah liat, kita harus merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta, Sang Penjuna. Itu sikap kita ya. Terhadap nama Yesus kita bertekuk lutut, kita menyembah, merendahkan diri kita. Tanah liat kita serahkan ke tangan Sang Penjunan, supaya Sang Penjunan membentuk tanah liat. Jangan sampai tanah liat hanya untuk diinjak-injak. Biar kita ya menyerahkan diri kita untuk dibentuk. Sebab ingat, manusia yang telah diciptakan Tuhan, manusia ciptaan yang termulia tadi saya katakan, manusia serupa segambar dengan Tuhan di Taman Eden, sudah rusak gambar Allah di Taman Eden. Karena apa? Karena dosa. Manusia sudah rusak ya, gambar Allah dari dirinya. Kemuliaan Allah sudah hilang dari manusia sejak dia jatuh dalam dosa. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, kembali dia mau membentuk kembali kita. Dia mau menjadikan kita kembali untuk satu waktu menjadi serupa segambar dengan dia. Asal kita datang merendahkan diri ya, mengaku hanya tanah liat ya, merendahkan diri untuk kita bisa dibentuk oleh Sang Penjuna. Haleluya. Sebab ingat baik-baik, sehebat apapun kita manusia ini ya, sehebat apapun kita manusia ini, sekuat apapun, sepandai apapun, apalagi sekaya apalagi ya, punya kedudukan ya, apapun status sosial kita ya, kita hanyalah bagaikan buli-buli tanah liat yang gampang rapuh, yang gampang hancur. Itulah kita manusia ya, sehebat apapun kita manusia, kita hanya tanah liat, buli-buli tanah liat yang gampang rapuh, gampang hancur ya. Makanya mari jalan keluarnya, jalan keluarnya 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4 dan 7 sampai 9. Mari 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4 dan 7 sampai 9. Mari silakan dibacakan ya, 2 Korintus pasal yang keempat mulai ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, ya, orang-orang yang tidak percaya. yang pikirannya telah dibutakan oleh itu zaman ini, Ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan iya, Kristus, tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. yang adalah gambaran Allah. Iya. Kemudian lompat ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Perhatikan. Jadi yang kita baca ini ayat 3 dan 4, cahaya Injil kemuliaan ini adalah harta surga. Ini harta surga. Nah, harta ini ya, Tuhan mau berikan kepada kita yang hanya bagaikan buli-buli tanah liat. Harta ini kami punyai dalam Bejana tanah liat, iya, bejana tanah liat, buli-buli tanah liat, supaya apa? supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Haleluya. Supaya kita memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah. Tidak seperti tadi saya katakan, buli-buli tanah liat yang gampang rapuh, gampang hancur. Tapi kalau kita miliki harta surga dalam hidup kita, kita memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah, sehingga 8, Dalam segala hal kami ditindas, iya, biar kita ditindas, namun tidak terjepit. tidak terjepit. Terus Kami habis akal, namun tidak putus asa. ya, habis akal, tidak putus asa. Terus Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. ya, Kami dihempaskan, namun tidak binasa. nah inilah, mau di apapun juga, buli-buli tanah liat yang memiliki harta surga, cahaya Injil kemuliaan, mau dibanting bagaimanapun, dihempaskan, dianiaya pun juga dia tetap tahan banting, tidak akan hancur. Kenapa? Karena dia punya kekuatan yang melimpah-limpah dalam dirinya. Nah, haleluya. Ingat, sekali lagi saya katakan, sehebat apapun kita manusia, kita hanya buli-buli tanah liat yang akan merapuh, hancur. Itu sebabnya jalan keluarnya, buli-buli tanah liat harus diisi dengan harta surga. Apa itu harta surga? Ini yang kita baca tadi. Cahaya Injil kemuliaan Kristus, inilah harta surga yang harus kita miliki. Cahaya Injil, terang, cahaya itu terang, Injil firman
kemuliaan. Jadi terang firman kemuliaan. Jadi firman yang akan membawa kita, firman yang menerangi kita sampai kita bisa memandang Dia dalam kemuliaan, yaitu firman pengajaran yang benar, firman yang menyucikan, yang mempersiapkan kita untuk bisa kita menyambut Dia dalam kemuliaannya, supaya bisa memandang Dia dalam kemuliaan. Maka di sini katakan cahaya Injil kemuliaan Yesus yang adalah gambaran Allah. Jadi supaya bisa memandang kemuliaan Tuhan, tadi saya sudah sebutkan, kita harus kembali serupa segambar dengan Tuhan yang tadinya sudah rusak karena dosa, tapi Tuhan mau bentuk kembali lewat cahaya Injil kemuliaan. Firman yang menerangi kita menuju kemuliaan Tuhan, firman yang menyucikan kita, itulah pengajaran yang benar, kabar mempelai, firman yang mendewasakan rohani kita. Ini harta surga yang harus kita sungguh-sungguh miliki dalam hidup kita, semakin melimpah. Supaya apa? Supaya kekuatan juga melimpah-limpah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Supaya kita tetap memegang nama Yesus. Tadi yang pertama, tidak akan pernah menyangkal nama Yesus. Kenapa? Karena kekuatan itu melimpah dalam hidup kita. Jangan baru masalah sedikit saja lah, sudah ragu, sudah menyangkal Tuhan, tinggalkan Tuhan. Apalagi masalah yang besar, soal banyak hari-hari ini, soal pekerjaan, soal karir, kedudukan, jodoh, gampang tinggalkan nama Yesus, gampang menyangkal nama Yesus. Kenapa? Karena itulah, tidak ada cahaya Injil kemuliaan dalam diri, tidak ada harta surga, sehingga tidak kuat, rapuh, gampang hancur. Makanya mari sungguh-sungguh hari-hari biar kita miliki, haleluya, harta surga ini dalam kehidupan kita, tanah liat, haleluya, supaya benar-benar kehidupan kita nanti bisa memandang Dia dalam kemuliaan, haleluya, kita bisa memandang Dia di dalam kemuliaan Tuhan, haleluya. Semoga kita bisa mengerti hal ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7, mari ini, biar kita bisa mempertahankan harta surga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan gampang kita, haleluya, ragu, bimbang, kecewa, putus asa, sehingga apa? Menyangkal nama Yesus. Tinggalkan pengajaran yang benar. Itu sama dengan engkau membuang harta surga, sama dengan kita buang harta berharga. Haleluya. Ingat, saya sudah berulang kali mengatakan, kalau harta itu kita buang dan orang lain yang menemukannya, kita tidak akan mendapatkannya kembali. Seperti Esau, harta surga dia buang karena hanya untuk mendapatkan sepiring makanan. Dia jual harta surga, sehingga dia mau kembali, mau mengambil, mendapatkan, tapi sudah tidak bisa memilikinya, tidak bisa mendapat apa-apa lagi. Dia kehilangan segala-galanya. Makanya kita harus sungguh-sungguh memperhatikan. Mari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Perhatikan, mari semoga ada kekuatan tadi, kekuatan yang melimpah-limpah sehingga kita bisa berbagi, bersuka cita. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tadi dihempaskan, ditinggalkan sendirian, itu berbagai-bagai pencobaan yang dialami. Ini mau menguji iman kita, menguji apakah buli-buli ini sudah tahan banting atau masih rapuh. Tuhan menguji iman kita, apakah benar-benar firman itu melimpah dalam hidup kita, atau malah sebaliknya sangat kurang, sehingga kekuatannya juga haleluya tidak mampu melawan berbagai macam
tantangan, berbagai-bagai pencobaan. Ya, perhatikan ayat 7, maksud semuanya itu? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian Ya, iman, untuk membuktikan kemurnian imanmu. yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, Ya, yang diuji kemurniannya dengan api, ya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan menguji kita. Tuhan menguji apakah benar-benar harta surga ini kita miliki dengan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Sebab itu ya akan menjadi kekuatan kita, kekuatan yang melimpah-limpah, ya, supaya kita bisa tahan banting menghadapi berbagai-bagai pencobaan, tantangan. Ya, haleluya. Supaya jangan mudah untuk goyah, mudah untuk gugur. Jangan sampai kita, ya, haleluya, digugurkan oleh pencobaan-pencobaan itu, oleh masalah pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Jadi semoga kita bisa tahan banting. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh bagaimana praktek kehidupan yang tahan banting, ya, punya harta surga yang begitu melimpah dalam hidupnya, punya iman yang tahan uji. Apa prakteknya? Punya iman yang tahan uji, tahan banting, ya, haleluya. Markus pasal 3 ayat 7 sampai 10. Injil Markus pasal yang ketiga ayat 7 sampai 10. Yesus menyembuhkan banyak orang. Ya. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Ya. Juga dari Yudea, Ya. dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Iya, datang banyak orang kepadanya. Sudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Nah, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Iya. Haleluya. Kemudian terus ayat 9. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, Ya. karena orang banyak itu, supaya Ya. mereka jangan sampai menghimpitnya. Ya, terus. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua menderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Ya, hendak menjamah dia untuk mengalami kesembuhan, ya, dari Tuhan. Nah, ini di sini kita akan melihat bagaimana praktek memiliki iman yang tahan uji, kehidupan yang tahan banting, menghadapi apapun juga. Ya, haleluya. Menghadapi berbagai-bagai pencobaan, tantangan, pergumulan. Prakteknya satu, yang pertama, iman yang benar-benar tahan uji tadi, iman yang murni, dimurnikan dengan prakteknya. Satu, mampu, ya, mampu membawa kita datang kepada Yesus. Ya, sebenarnya Yesus mau menyingkir dari, dikatakan dia dengan murid-muridnya mau menyingkir ke danau. Tapi banyak orang yang datang mengikuti dia dari, ya, Yudea, Galilea, Yerusalem dan seterusnya. Begitu banyak, ya, orang-orang yang datang, ya, berusaha untuk mendapatkan Yesus. Kenapa? Karena mendengar apa yang dia telah lakukan. Nah, sekarang bagi kita mendengar firman tadi, cahaya Injil kemuliaan. Nah, mari semoga, ya, kita memiliki sikap yang sungguh-sungguh. Haleluya, sikap yang bergairah untuk selalu datang kepada Tuhan. Ya. Haleluya, datang mencari Tuhan, datang mencari firman. Ya. Seperti orang-orang di sini, banyak orang yang datang. Ya, padahal Yesus mau menyingkir, tapi mereka ikuti. Ya, di ayat lain menyebutkan mereka ambil jalan. Ya. Haleluya, dari jalan lain datang, ya, untuk, ya, mendengar apa yang akan dikatakan Yesus. Mereka berkerumun mengerumuni Yesus, sehingga Yesus mengajar mereka dari atas perahu. Ya, puji Tuhan. Nah, semoga ini juga yang kita lakukan hari-hari ini. Ya, kita punya iman yang kuat, iman yang murni, tahan uji. Prakteknya adalah, ya, mampu untuk datang kepada Yesus. Iman ini membawa kita, ya, untuk datang kepada Yesus. Artinya membuat kita menjadi kehidupan yang setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, tidak mau dihalangi oleh apapun juga untuk bisa beribadah, melayani, mendengar firman. Ya.
menjadi kehidupan yang setia, tidak mau dihalangi. Apapun halangannya diterobos untuk bisa mendapatkan Yesus. Ini iman yang tahan uji. Halangan itu diterobos. Jangan sampai halangan ya. Bahkan ada orang yang cari-cari halangan supaya ada alasan tidak beribadah. Haleluya. Ajaran dari guru saya, Pendeta Wijayendra, katakan, ya, kalau halangan itu halangan yang kecil ya anggap tidak ada. Contohnya halangan kecil ya mungkin ya, ada sakit-sakit sedikit, nah, halangan kecil, lemas badan sedikit, capek, itu bagikan halangan kecil. Ya anggap tidak ada, datang beribadah. Tapi ada orang yang halangan baru kecil saja, baru capek saja ya sudah tidak datang. Haleluya, sudah cari-cari alasan yang lain. Ya capek lah, oh, tambah dengan ini. Ya. Haleluya, sudah tidak mampu berdiri, padahal masih bisa sebenarnya dia berusaha. Ya, tapi cari-cari alasan. Ya. Jadi kalau ada halangan yang kecil, anggap tidak ada. Ya seperti biasa, ya. Seperti keadaan biasa, normal biasa, ya, baik-baik saja. Ya, sekalipun tadi capek, mungkin ada sakit kepala sedikit, tapi datang beribadah. Ya, puji Tuhan. Kemudian kalau ada halangan besar, dikecilkan halangan besar. Contohnya hujan deras, kan bisa ambil payung atau apa, bisa datang beribadah. Ya. Apalagi halangan-halangan yang besar yang lain. Ya. Tadinya, ya, tidak bisa jalan, Pak Gembala, tidak bisa jalan, masih bisa duduk. Nah, kalau masih bisa duduk, datang beribadah. Kan kalau tidak bisa jalan ya bisa bantu, tolong bantu di apa namanya, dipapah, ya, dituntun orang lain untuk datang beribadah. Kan bisa kita usahakan terobos halangan seperti murid-murid sih, orang-orang banyak dengan jalan bagaimana mereka datang untuk bisa mendapatkan Yesus, untuk mendengar firman. Ya, biar kita juga ya, bukti kita memiliki iman yang tahan uji. Menghadapi apapun juga, berbagai-bagai pencobaan, tantangan, terobos tantangan. Jangan sampai dihalangi. Ya, begitu. Ya, semoga kita bisa. Ya, saya bersaksi sedikit ya, ini bukan menganggap diri wah sudah hebat ya. Ya, jadi Tuhan tahu. Ya, ini bersaksi supaya ya, haleluya, bisa menguatkan kita semua. Ya, pada waktu lalu anak kami Moses sedang belum bisa, sakit, dirawat di rumah sakit pertama. Ya, kemana? Waktu dicek suhunya, wah masih panas ya. Ya, haleluya. Dokter bilang jangan dulu, Pak, jangan dulu pulang, bahaya pulang. Ya, tapi saya nggak tahu, bagaimana ini sudah mau ibadah. Hari Sabtu itu sudah mau ibadah, tinggal berapa jam lagi sudah. Jadi saya putuskan sudah pulang saja. Tapi Bapak harus tanda tangan, ya, harus tanda tangan. Ya, sebab kalau dia sakit datang lagi dirawat tidak bisa ditanggung BPJS, bayar sendiri jadi pasien umum. Jadi selama 1 bulan gitu, 1 bulan jangka waktu. Jadi kalau dia sakit dibawa lagi dirawat, ya kami bayar sendiri, ya, tidak ditanggung BPJS. Jadi saya tantang demi nomor 1 demi ibadah, untuk ibadah pelayanan. Ya, yang kedua karena saya juga sudah kasihan anak saya ditusuk jarum, dia selalu sakit, mengeluh dengan tangan. Jadi pertama alasan saya karena ibadah, saudara. Tinggal berapa ya, jam lagi sudah mau ibadah. Kalau dia masih dirawat, wah saya harus balik lagi. Ini hari Sabtu, besok hari Minggu ibadah pagi lagi. Sudah putuskan, sudah pulang saja, sudah pulang demi ibadah pelayanan. Ya, haleluya. Semoga kehidupan kita juga ya, untuk ibadah pelayanan berjuang. Ya, doa pagi hari Sabtu saya dari rumah sakit jam 4. Ya, 1 malam tidak tidur di rumah sakit. Jam 4 sudah datang kemari untuk doa. Ya, semoga ya, kita juga ya, bisa berjuang untuk ibadah pelayanan kita. Halangan besar dikecilkan, halangan kecil anggap tidak ada.
terobos halangan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Jangan mau dihalangi. Ya, puji Tuhan. Ini yang pertama, iman yang tahan uji. Ya. Haleluya. Kehidupan yang tahan banting, menerobos halangan untuk bisa datang kepada Yesus, untuk bisa setia dalam ibadah pelayanan. Ya, haleluya. Semoga kita juga bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, ya. 1 Korintus ya pasal 1 ayat 10 ini praktek yang kedua, memiliki iman yang tahan uji. Ya, buli-buli tanah liat yang memiliki harta surga. Ya, tahan banting terhadap berbagai-bagai pencobaan, halangan rintangan, dia tetap setia. Itu yang pertama, tetap setia, tidak terhalang oleh apapun. Ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat 10. Perpecahan dalam jemaat. Ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara Ya, kamu. perhatikan baik-baik. Pada waktu itu jemaat Korintus terpecah. Ada perpecahan dalam jemaat Korintus. Rasul Paulus menasihatkan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan, demi nama Yesus, supaya apa? Supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. ya, supaya kita erat bersatu, sehati, sepikir. Ini praktek yang kedua, orang yang memiliki iman yang tahan uji. Ya. Yang kedua adalah dia mampu, imannya mampu membawa pada kesatuan, membawa pada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi imannya membawa dia untuk bisa masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Tidak akan terpecah belah. Tidak akan terpecah belah. Apapun sandungan yang ada. Ingat, di mana-mana kita memiliki sandungan. Banyak sandungan di mana-mana. Banyak sandungan. Baik sandungan dari dalam, sandungan dari luar. Dari dalam ya, dari antara kita sendiri sesama. Bisa ada yang menyandung kita. Orang luar menjadi sandungan. Ya, semua itu, sandungan itu dari Babel. Babel itu yang sudah menyambut. Ya, sehingga Babel artinya Babel kacau balau. Babel itu terpecah belah. Ya, karena ya, banyak sandungan di dalamnya. Ya, tapi kalau kita miliki iman yang kuat, ya, kita tidak akan tersatu. Tetap satu dalam tubuh Kristus yang sempurna. Nah, kuncinya di sini. Kuncinya untuk ya, tetap ada dalam kesatuan tubuh Kristus adalah sehati dan sepikir. Supaya kamu menjadi erat, ya, bersatu, sehati, sepikir. Semoga kita punya satu hati, satu pikiran, sehati, sepikir. Ya, supaya tidak terpecah belah. Ayo punya satu hati, satu pikiran, sehati, sepikir. Jangan ya, ada yang dua hati, ya, hatinya mendua. Ya, ini bahaya. Yang mendua inilah yang menyandung, yang jadi pemecah belah. Yang punya dua pikiran. Ya, haleluya. Jadi kalau sudah mendua hati, pasti pikirannya juga akan mendua. Jadi semoga kita dalam kehidupannya sehati, sepikir. Perhatikan dalam tabernakel gambarannya sehati, sepikir ini seperti meja roti sajian. Inilah gambaran kehidupannya sehati, sepikir. Satu hati, satu meja. Satu meja yang diisi dengan ya, ditaruh 6 tumpukan roti. 6 tumpukan pertama, 6 tumpukan kedua. Ini gambarannya orang yang sehati, sepikir. Satu meja, satu isi. Satu meja, satu hati, satu isinya. Isinya adalah 6 Alkitab, pengajaran yang benar. Ini isinya. Haleluya. Jangan ada isi yang lain.
Jangan kita mendua kepada yang lain. Roti-roti yang lain harus roti yang tidak beragi. Yang kita harus adalah roti yang tidak beragi. Itu firman yang benar dan murni harus menjadi bagian hidup kita. Jangan ada yang lain, jangan ada yang masih mendua, masih tertarik kepada roti-roti. Roti yang ada raginya, wah lebih lembut. Nah, memang roti yang ada raginya lembut bagi haleluya, bagi daging enak. Orang yang suka lembut-lembut, yang lembek-lembek, itu ada raginya. Tapi pengajaran yang benar itu bagaikan roti yang tidak beragi. Tidak ada raginya, keras. Itulah makanan keras. Pengajaran yang menyucikan, mendewasakan kita. Biar itu yang ada di hati kita. Biar kita semua umat Tuhan, mari, mulai dari saya, gembala, saudara sekalian, biar kita punya sehati, sepikir. Satu meja, satu isinya, satu roti yang tak berat. Semoga tidak ada yang mendua. Semoga. Ya, haleluya. Biar ini yang mengisi hidup kita. Ini harta ini mengisi hidup kita. Tidak ada yang lain. Supaya kita tetap ada dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Jadi kalau sudah satu meja, satu roti, satu firman, ya, tidak akan terpecah-pecah. Tapi kalau hatinya sudah mendua, ini yang akan terpecah. Kalau hatinya masih mendua, pasti dia tinggalkan roti yang benar, dia cari yang palsu. Itu yang enak-enak, yang udah lembek. Karena dia tidak suka yang keras. Haleluya. Itu yang kehidupannya masih mendua. Pasti dia akan memilih yang lebih enak bagi dagingnya. Ya, semoga kita sehati, erat dikatakan, erat, bersatu, sehati, sepikir, jangan ada perpecahan di antara kita. Satu meja, satu roti, satu firman. Pengajarannya. Ya, itu membuktikan iman kita yang tahan uji. Membawa kita pada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Satu meja, satu hati, satu roti, firman, pengajarannya. Puji Tuhan. Yang ketiga, ya, semoga kita bisa mengerti. Yang ketiga, Markus 3 ayatnya yang ke-9 tadi ya, disebutkan orang banyak yang datang kepada Yesus, saking banyaknya orang itu. Kemudian Tuhan katakan pada Markus 3 tadi ayat 9, ya, ia menyuruh murid-muridnya apa? Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Ya, menyediakan sebuah perahu baginya. Karena orang banyak itu. Ya, karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpit. Ya, supaya mereka jangan sampai menghimpit Yesus. Ini yang ketiga. Praktek yang ketiga, iman yang tahan uji. Kehidupan yang tahan banting. Ya, haleluya. Praktek yang ketiga adalah imannya mampu mendorong. Ya, imannya mampu mendorong untuk apa? Untuk menyerahkan hidup. Untuk menyerahkan hidupnya ya, kepada Tuhan. Ya, haleluya. Jadi imannya mendorong dia untuk mampu menyerahkan hidup sepenuh. Nah, jadi ini lebih tepatnya, menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Bagaikan membawa sebuah perahu kecil kepada Tuhan. Bagaikan murid-murid di sini membawa sebuah perahu kecil kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan menjadi kepala yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, jadi kalau Yesus sudah duduk di perahu, artinya dia kepala. Ya, kita sediakan tempat saja. Ya, perahu kecil itu bagaikan kehidupan kita, hidup kita. Ya, kehidupan kita yang kecil. Jadi, ya, haleluya. Yang Tuhan cari yang kecil, tidak usah yang besar-besar. Tuhan tidak bilang, oh ayo sediakan saya kapal yang besar, kapal mewah. Bukan. Sudah sediakan saja perahu kecil. Saya duduk di situ mengajar. Mari sediakan kehidupan, inilah kehidupan kita yang kecil, yang hina, yang tak berdaya. Ayo serahkan sepenuh hidupmu kepada Tuhan. Jangan ragu. Sediakan saja hidup, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan duduk di sana. Dia sebagai kepala yang akan bertanggung jawab atas hidup. Jangan kau ragu sedikit untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa melayani Tuhan. Menjadikan perahu. Ayo. Ini sama dengan kita melayani Tuhan. Menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ayo, jangan ragu.
kemarin saya sudah jelaskan, itu menjadi imam-imam raja-raja, menjadi pelayan Tuhan. Jangan ragu untuk melayani Tuhan. Ya. Haleluya. Supaya Tuhan bisa berdiam dalam hidup kita. Ya, kita bisa membawa Tuhan ada dalam hidup kita. Perahu hidup kita. Ingat, di hadapan kita banyak badai, gelombang. Tanpa Yesus, ya. Perahu yang besar sekalipun, kalau tanpa Yesus bisa hancur, tenggelam. Tapi sekalipun kita hanya perahu yang kecil, tapi bersama Yesus, ada Yesus di situ, tak usah takut. Yesus yang akan menentukan semua badai. Jadi intinya adalah mengecil. Nah, yang mengecil artinya merendahkan diri. Hanya orang yang merendahkan diri yang bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi orang yang masih merasa besar, haleluya, masih mempertahankan egonya. Sehingga orang tidak mau melayani Tuhan karena itu. Wah, apa nanti kata orang kalau saya begini melayani? Apalagi melayani yang kelihatan secara manusia yang kecil-kecil. Haleluya. Hanya membersihkan rumah ibadah, hanya pelayan perjamuan suci dan sebagainya. Haleluya. Kenapa? Karena dia punya ego yang dia pertahankan. Dia merasa diri besar sehingga melayani harus merendahkan diri, harus mengecil. Ingat, Tuhan tidak cari perahu besar. Tuhan tidak cari perahu besar yang mewah, bukan. Tuhan cari yang kecil saja. Orang yang mengecil, orang yang merendahkan diri, supaya Tuhan hadir di sana. Ya. Haleluya. Tuhan menyertai yang sempurna di tengah badai. Dia akan menjamin untuk melindungi, memelihara, membela. Jangan takut. Ya, engkau yang kecil jangan takut. Kalau engkau bersama Yesus, engkau melayani Tuhan, maka Tuhan akan menyertai hidupmu. Ya, jangan takut. Ya, ayo sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan, melayani Tuhan adalah pekerjaan yang paling indah, lebih dari semua pekerjaan yang ada di dunia ini. Kalau kita bisa melayani Tuhan, oh itu sangat indah. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Kita melayani Yesus, bukan melayani. Coba kalau bisa jadi pelayan, ya, haleluya, seorang raja. Tidak usah raja atau presiden, bisa bekerja saja menjadi staf di desa, kepala desa. Wah, sudah senang sekali. Orang bisa melayani, menjadi staf. Apalagi kalau jadi staf kepresidenan, menjadi menteri, pembantu presiden. Wah, bangga. Nah, kita ini melayani raja di atas segala raja. Kenapa kita harus malu melayani Tuhan? Kenapa merasa minder melayani? Justru kita harus bangga kita melayani Tuhan, sekalipun kita kecil. Pelayanan kita di mata manusia tidak ada artinya. Kita harus bangga kita memiliki Dia. Kita melayani Raja di atas segala raja. Kenapa kita harus malu? Nah, kita harus sungguh-sungguh menjadi saksi yang benar, saksi yang berani mengungkapkan kebenaran. Melayani Tuhan menjadi saksi yang benar, saksi yang setia. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Terakhir yang keempat, ya, prakteknya imannya adalah iman yang tahan uji sempurna. Ya, praktek yang terakhir adalah Markus pasal 3 dari ayat 10. Mari dibaca ayatnya yang ke-10. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, ya, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Oh, berdesak-desakan kepadanya hendak menjamah Yesus. Biar cuma ujung jubahnya, seperti perempuan sakit 12 tahun pendarahan. Asal ku jamah ujung jubahnya aja, aku sembuh. Ini terakhir, yang keempat. Iman yang tahan uji, tahan banting, mampu membawa kita untuk menjamah ujung jubah Yesus. Menjamah Yesus. Iman kita membawa kita untuk bisa menjamah Yesus, menjamah ujung jubah Yesus. Artinya sama dengan iman yang membawa kita untuk bisa menjamah Yesus, ujung jubah Yesus. Artinya sama dengan kehidupannya taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara, percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan.
di dalam penyembahan. Nah, ini orang yang bisa datang kepada Yesus untuk menjamah ujung jubahnya. Itu sama dengan orang yang taat. Orang yang taat dengar-dengar, ya, sampai daging tidak bersuara. Kenapa? Ya, karena dia mampu, ya, untuk berjuang. Ya, haleluya. Sekalipun banyak halangan rintangan, dia berjuang untuk mau taat. Ya, mulai dia percaya kepada firman. Jadi orang yang bisa taat itu mulai dia percaya. Seperti perempuan itu katakan, asal aku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Makanya dia rela berdesak-desakan. Kita lihat perjuangan perempuan itu, nanti bisa dibaca selengkapnya. Ya. Dia berdesak-desakan asal bisa menjamah, sebab dia percaya di situ ada kuasa Tuhan. Ya. Jadi ini sama dengan orang yang mau percaya, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara, tidak ada suara daging. Ya. Sebab suara daging seringkali membuat kita lemah. Aku usah percaya, kau usah taat, itu suara-suara daging, sia-sia. Apalagi kau masih mau mencari celah untuk bisa menjamah ujung jubah Yesus. Ini dia sementara sakit pendarahan. Namanya orang pendarahan ya lemah, tidak berdaya, tapi dia berusaha untuk bisa menjamah ujung jubah Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita menghadapi banyak tantangan? Seringkali kita sudah tidak percaya, sudah tidak mau taat. Kenapa? Karena suara daging terlalu besar. Daging yang mempengaruhi hidup kita. Selalu daging, percuma. Itu daging, selalu sia-sia. Percuma kamu begitu, percuma. Harus kita lawan suara daging. Kita bisa percaya, taat dengar-dengaran. Sama dengan kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Ya, lewat kita menyembah Tuhan. Ya, menjamah ujung jubah Tuhan. Puncaknya lewat kita bisa menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Ya. Haleluya. Sama dengan kita mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ini orang yang mau percaya, taat dan datang untuk menyembah Tuhan. Itu sama dengan orang mengulurkan tangan kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan mengulurkan tangan kasih-Nya kepada kita untuk apa? Untuk melakukan mujizat, ya, bagi kehidupan kita. Ya, mulai dari mujizat rohani. Mulai dari mujizat rohani, kita semakin diubahkan Tuhan. Ya, kalau kita ulurkan tangan, sudah tangan Sang Penjuna yang akan membentuk kita. Semakin kita dibentuk, disucikan, diubahkan, untuk satu waktu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ya, sudah serahkan saja, percaya saya kepada Tuhan, tadi sepenuh kepada Tuhan. Ya, biar Tuhan yang membentuk kita, itu mujizat rohani terjadi. Tuhan membentuk kita sampai kita bisa menjadi bejana-bejana kemuliaan serupa segambar dengan Tuhan. Bejana kemuliaan ingat, itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Sebab ada, ya, yang lain, bejana-bejana yang lain, tapi dipakai untuk maksud yang biasa. Ya, itu dalam surat Galatia. Ya. Tapi kalau kita menjadi bejana kemuliaan, dipakai untuk maksud yang mulia. Ya. Haleluya. Asal kita dibentuk menjadi bejana kemuliaan, sudah, percaya saja. Percayakan hidupmu, percaya, taat kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membentuk kita. Tidak usah banyak protes. Serahkan semua kepada Tuhan. Biar Dia membentuk kita. Kita dipakai Tuhan menjadi bejana kemuliaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan juga ingat, kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga pasti akan terjadi. Ya, begitu banyak orang yang disembuhkan dengan nama Yesus waktu itu. Kuasa nama Yesus tetap sama, ya, dengan kita yang hidup di zaman akhir. Dulu, sekarang, selamanya tetap kuasa nama Yesus, tetap nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Makanya mari biar kita sungguh-sungguh saat, ya, malam hari ini untuk datang berlutut tersungkur menyembah nama di atas segala nama. Ya, dengan kehidupan kita memiliki iman yang kuat, iman yang tahan uji. Ya, haleluya. Sampai kita bisa menjadi kehidupan yang hanya mengulurkan tangan, hanya menyembah, percaya, taat,
menyerahkan sepenuh kepada Tuhan. Ya, biar Tuhan yang membentuk kita menjadi bejana-bejana kemuliaan dipakai Tuhan, ya, dan juga mujizat secara jasmani juga terjadi. Ya, banyak orang disembuhkan. Tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, ada yang sakit, hari-hari ini Tuhan mampu menyatakan kuasanya. Apalagi ada masalah pergumulan, banyak orang datang berusaha untuk menjamah ujung-ujung Yesus. Mari kita berjuang hari-hari ini, punya iman yang kuat sampai kita bisa datang kepada Tuhan untuk percaya taat, menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, biar Tuhan yang mengulurkan tangan, Tuhan yang mengulurkan tangan, kuasa mujizatnya untuk menjamah kehidupan kita. Ya, haleluya. Apapun masalah pergumulan kita, ingat sekali lagi saya katakan tadi, nama Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, selamanya tetap nama itu adalah nama yang berkuasa, sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita mau datang saat malam hari ini. Ya, sikap terhadap nama Yesus, mari. Jangan pernah menyangkal nama Yesus. Ayo kita datang untuk bersujud, ya, menyembah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Mari kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita pujikan pujian yang berkata, saat tiada jalan, hadapi persoalan, ingat ada nama Yesus, nama di atas segala nama. Ya, jangan kita ragu, ya, biar kita percaya dan percaya hidup kita sepenuh kepada Tuhan, datang untuk menyembah Dia.
berseru nama Yesus. Yesus,
Yesus, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Yesus. Yesus, kami percaya kepada-Mu. Yesus, kami berseru, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku
kepastian untuk hidup kami. Tengah-tengah yang tidak pasti ini Tuhan, benar-benar kemustahil banyak masalah bergumulan. Tidak akan pernah membuat kami, tidak akan membuat kami gugur, malah semakin membuat kami kuat dalam Engkau Tuhan. Hari-hari itu apapun yang terjadi, kami selalu mau datang kepadamu Tuhan. Kami tidak mau terhalang oleh apapun juga, bisa setia kepada Engkau untuk mengisi hidup kami dengan satu roti, satu firman pengajaran itu, membawakan dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Haleluya, haleluya. Bahkan kami menyediakan Tuhan perahu kecil, kami merendahkan diri kami, menyerahkan sepenuh hidup kami kepada Engkau. Kami melayani Engkau, melayani nama-Mu, nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kami bersungguh-sungguh melayani Engkau, semakin percaya taat kepada Engkau, menyerahkan sepenuh hidup kami. Kami datang untuk menjamah ujung jubah-Mu Tuhan. Ada kuasa nama-Mu. Kami percaya pemulihan terjadi Tuhan. Haleluya. Semua Tuhan Engkau menjawab, Engkau menyatakan kuasa-Mu di segala masalah bahwa umat yang hadapi sakit penyakit ancaman dalam nama Yesus Tuhan. Dimanapun umat-Mu yang lemah sakit hari-hari ini Tuhan, jamah pulihkan semua. Beri kami tubuh yang sehat, beri kami tubuh yang kuat untuk kami pakai lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau hari-hari ini. Di sisa waktu kami di dunia ini lebih berkobar-kobar lagi melayani Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan, juga masa depan. Kami percaya masa depan yang berhasil di dalam Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Ada masa depan yang indah bagi kehidupan kami semua. Kami tidak pernah ragu sedikitpun ya Tuhan. Haleluya. Untuk selalu menyeru nama-Mu, selalu menyembah Engkau, percaya dan mempercayai hidup kami sepenuh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih turunkan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kehidupan. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu bagi kehidupan yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Selalu percaya, selalu berseru, menyeru nama-Mu, menyembah Engkau. Percaya kuasa nama-Mu, nama di atas segala nama. Haleluya. Memulihkan, memberikan jawaban, memberikan kepastian dalam menyatakan kuasa mujizat bagi kami semua. Dan terutama kami semakin dipakai Tuhan menjadi bejana-bejana kemuliaan Tuhan, untuk kami menyerukan nama-Mu, menyaksikan nama-Mu hari-hari ini Tuhan. Firman pengajaran yang benar kami dipakai Tuhan. Haleluya. Menjadi saksi yang benar, saksi yang setia, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kehidupan kami menjadi bejana-bejana kemuliaan sampai satu waktu benar-benar kami menjadi serupa segambar dengan Engkau, kembali ke Firdaus, ke tempat yang Engkau sudah sediakan bagi kami, sampai kota Yerusalem baru itu selamanya kami berbahagia bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja kami mempelai di surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa penyembahan kami malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Pengumuman untuk ibadah kita besok, ibadah raya jam 7 ya, jam 7 di tempat ini ya. Dan juga bisa diikuti ibadah lewat internet secara langsung di Facebook, juga bisa ikuti siaran tundanya di YouTube ya, jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Haleluya. Sebelum jam 7 kita sudah merendahkan diri untuk menyembah Tuhan. Setelah ini ada latihan sangkor juga kaum muda. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan nama-Mu bagi kami, nama di atas segala nama yang berkuasa. Percaya kuasa nama-Mu tidak pernah berubah, Engkau tetap sama Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Jikalau orang lain telah ditolong dengan nama-Mu, kami percaya kami juga ditolong Tuhan. Kuasa nama-Mu juga berlaku bagi kami, memulihkan kami semua di hari ini Tuhan. Haleluya. Menyatakan mujizat bagi kami juga, semakin memakai kehidupan kami menjadi bejana-bejana kemuliaan, dipakai untuk kemuliaan bagi nama, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih dalam kehidupan kami semua, kami serahkan ke dalam tangan Sang Penjunan. Bentuklah kami Tuhan, haleluya, menjadi bejana-bejana kemuliaan, Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, saudara-saudara, tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu.
Sepanjang malam di dalam berserah itu tubuhku semi kuasa darahmu. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang saya diberkati Tuhan. Kembalikan kami tempat ini, kami boleh beribadah ibadah raya besok Tuhan. Untuk lebih lagi kami sungguh-sungguh bergairah dalam Engkau, semakin setia berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar ini kami akan melatih pujian, baik pujian Sangkor, pujian kaum muda. Tuhan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sungguh-sungguh pujian kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, kehidupan yang mendengarkannya bisa menjadi saksi di terang-Mu. Dan semua kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persaudaraan Bapa, Allah, Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai malam hari ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, mengangkat membawa kita masuk dalam kemuliaan, kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.